Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arju an tutfi awalan. Astaghfirukum. Saya mohon maaf keterlambatan saya. Insyaallah tidak akan diulangin lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Bulughul Maram. Kali ini di salat jamaah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fakumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi min wara'i faja'alani an yaminihi. Muttafaqun alaihi. Hadisnya masih di atas, di kebawahkan. Nah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqibun wa raka'a qabla an yasila ila as-saffi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahu al-Bukhari wa zada Abu Dawud fihi fa raka'a duna as-saffi thumma mashiya ila as-saff. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdahu fa amarahu an yu'ida as-salah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa lahu an Talqin ibni Ali radhiyallahu anhu la salata limunfaridin khalfas saff. Wa zada Tabrani fil hadis wa bisah ala dakhalta ma'ahum aw ittarta rajulan. Baik. Ikhwan fiddin, para santri sekalian, hadis yang tadi kita baca kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hadis yang insya Allah akan kita ambil faedahnya pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dari sisi bahasa. Kita mulai dari segi bahasa. Dari i'rab, shallaitu fi'lu madhi mabniun ala as-sukun. Kalau fi'il madhi untuk alamatul bina, tanda binanya itu adalah di lam fi'ilnya. Harokat di lam fi'ilnya itu apa? Maka itulah alamatul bina. Wa huna lamul fi'li harfu ya. Dan nandur, kita lihat harokatnya itu apa? Kalau fathah berarti mabni al-fathi, kalau sukun berarti mabniun ala sukun, kalau misalnya dhammah berarti mabniun ala dhammi. Dan li fi'il madhi thalath anwa ay salatu alamati al-bina. Awalan mabni ala al-fathi idza lam yattasil bi akhirih syai' aw ittasalat bihi ta'u ta'nis. Wa tsani mabni ala sukun idza ittasalat bihi ta'u al-mutaharrikah.
atau dhamir mutaharrik. Kalau bersama dengan dhamir yang berharokat, maka fi'il madhi mabni ala as-sukun. Dan terakhir mabniun ala dhammi idza tasalat bihi wawu jama'an. Baik. Summa ma'a adunnu hadza ismun. Ma'a Rasulillahi ma'a ismun nanggur in lam akhta Naam, sahih. Ma'a hadza ismun wa huwa mansub li'annahu dzarf. Nah, jazakallahu khairan. Ma'a adalah dzarf sebagaimana amama, khalfa, wara'a dan lainnya. Jadi ma'a kita fathahkan karena dia adalah dzarf mabni ala dzarf mansub alamatu nasbihi al fathah wa huwa mudhaf wa rasulillahi rasul mudhafun ilaih kadzalika huwa mudhaf. Selain dia mudhaf ilaih, rasul itu majrur karena dia adalah mudhaf ilaih. Lalu kemana tanwinnya? Padahal di sana tidak ada alif lam. Ya. Selain dia jadi mudhaf ilaih, di sini dia jadi mudhaf juga. Kalau dia jadi mudhaf, maka tanwinnya harus dihilangkan. Rasuli. Allah lafzul jalalah kadzalika mudhafun ilaih. Zata hadza i'rabuhu mithlu i'rabi ma'a dzarf. Dzarfun mansub alamat nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf lailatin mudhafun ilaih. Ya. Jadi di mudhaf ilaih itu ada aturan, ada qaidnya bahwa kalau mudhaf kalau ada tanwinnya maka tanwinnya dihilangkan tanpa harus ada alif lamnya. Kemudian kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim yang mana ada alif atau wawu atau ya di sana, maka nunnya harus dihilangkan sebagaimana dihilangkannya tanwin di isim mufrad. Nah, sedangkan untuk mudhaf ilaih itu harus dikasrahkan. Pakai alif lam atau tidak itu boleh dua-duanya. Contoh idhofah ke nakirah ini ada di sini. Zata lailatin mudhaf ila an-nakirah. Kemudian rasuli yang tadi sebelumnya Rasulillah itu mudhaf ila al-ma'rifah. Faidahnya apa? Ada enggak perbedaan antara mudhaf ila al-ma'rifah wa mudhaf ila an-nakirah? Secara bahasa ada. Kalau diidhofahkan ke ma'rifah itu menunjukkan makna satu isim atau mudhaf itu menjadi ma'rifah. Salah satu faedahnya adalah menjadikan mudhaf itu ma'rifah, ai litta'rif. Litta'rif. Dari semula nakirah menjadi ma'rifah. Sedangkan yang diidhofahkan ke nakirah itu fungsinya adalah li takhsis, untuk mengkhususkan, li at-takhsis zata lailatin. Fa kuntu fa huna harfu atfin kuntu
al-jumlah ma'tuf ila jumlah salaitu. An harfu jar yasari majrurun wa huwa mudhaf wa ha awahi mudhafun ilaihi fi mahalli jar. Akhadha, selain akhadha bermakna mengambil, akhadha juga bermakna memulai. Bada'a, akhadha Rasulillah. Nah, seperti ini. Kalau di sini kemungkinan maknanya adalah mengambil. Akhadha Rasulillah, Rasulullah mengambil birasi, kepalaku. Baik, kita lihat di dalam Al-Quran ada kata akhadha bi. Ada yang tahu di dalam Al-Quran lafaz akhadha bi surat apa? Akhadha bi. Yang hafalannya banyak mungkin surat Al-A'raf ada. Kisah Nabi Musa dengan Harun. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Ini sama. Nah, idzan harful jar wa ismul majrur ba'dahu muta'alliq bi fi'li akhadha. Akhadha bi ra'si, hadha muta'alliq bi fi'li akhadha. Lam a'rif al-farq baina akhadha bi ra'si wa akhadha syai'an. Insyaallah fi nabhas fima ba'du. Min wara'i, min harful jar, wara'i ismun majrur bi harfil jar, wa ya huna mudhaf dhamirun mudhafun ilaihi fi mahalli al-jarri. Fa harful atfi ja'ala fil madhi mabni ala fathi ni laf nun huna ni wa nun wiqayah wa ya dhamirun fi mahalli nasbi. Setiap dhamir ya kemudian dhamir kaf itu kalau bersambung dengan fi'il maka dia adalah mudhaf, dia adalah maf'ul bih. Tapi ketika bersambung dengan isim maka kita i'rab dia sebagai mudhaf ilaih. Begitu juga dengan ha atau hu. Wa an yamini, an ism harfu jarrin, yamin ismun majrurun, wa hu mudhafun ilaih fi mahalli jarri. Hadis muttafaqun alaih. Dari segi makna, di sini diterangkan bahwa Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil, beliau sholat bersama Rasulullah pada suatu malam dzata lailatin fakuntu an yasari. Nah, ketika itu karena belum tahu, Ibnu Abbas langsung berdiri di sebelah kiri Rasulullah, ingin sholat bersama Rasulullah. Ingin sholat bersama Rasulullah, kemudian menjadi makmum berdiri di samping sebelah kiri. Nah, karena harusnya berdirinya di sebelah kanan, maka Rasulullah SAW itu mengambil, jadi memindahkan Ibnu Abbas dengan cara apa? Memegang kepalanya dari belakang
Faja'alani an yamini, kemudian dipindahkan posisi Ibnu Abbas yang ada di sebelah kiri Rasulullah menjadi di sebelah kanan. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita sholat berdua laki-laki, maka itu softnya yang di sebelah kiri adalah imam dan kanannya adalah makmum. Jadi makmum itu berdiri di sebelah kanan. Ya, ini berdasarkan hadis ini. Wa Anas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana. Ini tadi hadis Ibnu Abbas, sekarang hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah salat fakumtu, saya di sini berdiri, wa yatimun, bersama dengan seorang anak yatim berdiri di belakangnya, khalfahu, wa ummu Sulaimin khalfana, kemudian Ummu Sulaim itu berdiri di belakang kami. Nah, ini untuk posisi jamaah ketika makmumnya itu 2 orang. Jadi ada imam, kemudian 2 makmum atau lebih, kemudian di belakangnya ada perempuan. Jadi imam berdiri di depan, kemudian 2 makmum berdiri di belakang imam, kemudian makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Nah, ini urutan shaf apabila ada lebih dari 2 makmum atau lebih, kemudian ditambah juga dengan seorang atau makmum perempuan. Baik, dari segi bahasa di sini ada ana. Takriban ma'i'rabu ana. Kumtu di sini ada fi'il dan fa'ilnya. Kumtu ada fi'il dan fa'ilnya. Kemudian ana di sini apa? Nah, di sini ana sebagai taukid, bukan sebagai fa'il. Ya. Fakuntu ana di sini jadi taukid. Kemudian yatim itu ma'tuf ala ana. Jadi yatim itu i'rabnya sama dengan ana. Maksudnya sama-sama marfu. Dia sebagai fa'il. Wa yatimun khalfahu darf wa hu mudhafun ilaih. Wa ummu Sulaim ma'tuf ala ana. Nah, summa khalfana darfun wa huwa mudhaf wa na mudhafun ilaih. Hadis muttafaqun alaih wa lafdhu li al-Bukhari. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Farafa'a qabla an yasila ila shaf faqala lahu an-nabi zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila Nabi, bahwa Abi Bakrah pernah suatu ketika intaha ila Nabi, sampai mendapati Rasulullah itu sudah ruku, wa huwa raqi'. Abu Bakrah mendapatkan bahwa ketika sholat Rasulullah itu sudah di posisi ruku. Faraka'a qabla an yasila ila shaf. Nah, di sini Abi Bakrah itu ruku sebelum bisa sampai shaf. Jadi misalnya di sini shaf 1, shaf 2, shaf 3,
Abi Bakrah masih di shaf 4, belum sampai ke shaf 3, dia sudah ruku. Ya, belum masuk ke shaf, beliau sudah ruku. Lalu beliau ditegur oleh Rasulullah SAW, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangatmu, hirsan wala ta'ud, akan tetapi jangan diulangi. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang, yaitu ruku sebelum masuk shaf, itu jangan diulangi. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian di riwayat Abu Dawud itu ada tambahan roka'adu nasaf. Abu Bakrah ruku sebelum sampai shaf, summa masya ila shaf. Kemudian Abu Bakrah berjalan masuk ke shaf. Nah, santri-santri kalian, di suatu riwayat atau ada sebagian ulama yang membaca ini wala tu'id, wala ta'ud. Sebagian ulama ada yang membaca wala tu'id. Ya, maknanya beda atau tidak? Maknanya beda. Wala ta'ud itu jangan kau ulangin lagi. Wala ta'ud. Kalau kita baca wala tu'id, jangan kamu ulangi sholatnya. Jangan kamu mengulangi sholatnya. Jadi sholatmu sudah sah tanpa harus mengulangi. Walaupun salah, tapi sholatnya tetap sah. Ada juga yang memaknai seperti itu. Baik. An Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi wa huwa raqi. Nah, wa raqi mubtada wa khabar. Baik. Wawu di sini adalah wawul haq. Kenapa? Karena kalimat di sini huwa raqi itu menjelaskan hal atau posisi fa'il atau maf'ul atau isim sebelumnya. Nah, di sini huwa raqi itu menjelaskan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al jumlah fi mahalli nasbi hal. Radhiyallahu anhu annahu intaha ila nabi. An-nabi di sini adalah sahibul hal. An-nabi sahibul hal. Huwa raqiun, idan al-jumlah fi mahallin nasbi hal. Qabla di sini adalah dzarf zaman mansub. Mana mudhaf ilaihnya? Mana mudhaf ilaihnya? Biasanya dzarf itu harus ada mudhaf ilaihnya. Kalau tidak ada, dia nanti mabni atau bahkan ada yang dikasih tanwin. Nah, di sini enggak ada tanwin. Kemudian di mana mudhaf ilaihnya? Baik, mudhaf ilaihnya adalah masdar muawwal. Mudhaf ilaih di sini adalah masdar muawwal dari an dan fi'il. An harfu nasbin wa masdarin. Yasila hadza fi'lun mudhari' mansub alamatu nasbihi al-fathah. Wa al-masdar al-muawwal min an wa al-fi'l fi mahalli jar mudhafun ila qabla. Nah, baik. Jadi ini pernah dilakukan oleh sahabat. Akan tetapi apa? Rasulullah menasihatinya untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan di riwayat berikutnya ini kita akan melihat bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang yang berdiri di belakang shaf itu untuk mengulangi salatnya. Nah, ini diterangkan di dalam hadis Wabisah bin Ma'bad. Hadis Wabisah ibn Ma'bad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa shaf wahdah.
fa amarahu an yu'ida shalah. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang sholat khalfa shaf, di belakang shaf. Sholat di belakang shaf. Sendirian, jadi di sebelah kanan kirinya tidak ada. Para makmum itu berdiri di depannya semua. Semua makmum ada di depannya, sedangkan dia sendiri berdiri di belakang. Fa amarahu an yu'ida as-shalah. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi ada hadis yang menerangkan orang yang shafnya sendirian di belakang imam itu sholatnya tidak sah. Tidak sah. Harus diulangi. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa hadis ini bersifat apa itu namanya? Ada yang melemahkannya. Ada yang melemahkan hadis ini. Hadisnya dianggap dhaif. Walahu an Talqin bin Ali radhiyallahu anhu la salata li munfarid khalfa as-shaf. Dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, la salata, tidak ada salat li munfarid bagi orang yang salat sendirian khalfa as-shaf, di belakang shaf, di belakang barisan shaf. Wa zada Tabrani fi hadis Wabisah ala dakhalta ma'ahum aw tararta rajulan. At-Tabrani menambahkan di hadis Wabisah yang di atas itu dengan lafaz ala dakhalta ma'ahum, tidakkah kamu masuk ke shaf kemudian atau memundurkan seseorang. Ini adalah tambahan dari hadis Tabrani. Ikhwanu fiddin, arsyadani Allahu wa iyyakum. Nah, ada beberapa pendapat memang di sini tentang orang yang sholat di belakang shaf. Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang menyatakan tidak sah. Di sini disebutkan di kitab yang saya bawa, Jami' di Fawaid Bulughul Maram, disebutkan bahwa jumhur itu berpendapat sah sholat orang yang berdiri di shaf sendirian. Landasannya apa? Landasannya hadis yang melarang atau yang memerintahkan untuk mengulangi itu hadisnya dhaif. Kemudian salah satu dalil yang menguatkan adalah hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah itu ruku di belakang shaf. Nah, kemudian berdalil juga bahwa perempuan itu walaupun shafnya di belakang sendiri itu tidak mengapa. Kemudian sebagian ulama juga menyatakan hadis ini sahih sehingga orang yang salat di belakang shaf itu tidak sah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu merinci antara yang punya udzur dan yang tidak memiliki udzur. Siapa yang tidak punya udzur salatnya tidak sah. Tapi siapa yang punya udzur karena mungkin shafnya sudah penuh atau yang lainnya, maka itu salatnya tidak mengapa. Nah, ini salah satu pendapat yang dipegang oleh Ibnu Baz
rahimahullahu taala. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Fadhal. طيب موجود أم لا؟ طيب استمعوا. الصوت تعال تعال. Daripada nanya-nanya antum terus, sini aja. Soalnya suaranya nggak jelas sampai sini. Antum tanya di sini aja. Kalau misal mulai dari tanggal 14, kalau misal cuma 2 hari itu sudah harus belajar. Baik. Pertanyaannya ini seputar puasa. Boleh enggak kita puasa ayyamul bid 1 hari saja? Puasa ayyamul bid itu ada di 1 bulan, ada kurang lebih 3 hari. Boleh enggak kita puasa 1 hari saja? Nah, ini seperti kita sebagaimana sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu mau dikerjakan berapa? Itu terserah. Nah, mau dikerjakan di awal saja nggak apa-apa, mau dikerjakan di akhir saja itu nggak masalah. Dikerjakan dua-dua lebih ahsan. Ya. Tidak harus semua, ya, mastata'tum, karena ini adalah ibadah sunnah, bukan suatu syarat antum harus puasa 3 hari berturut-turut. Sebagaimana puasa Senin Kamis juga seperti itu, mau puasa di hari Seninnya saja ya silahkan, mau puasa di hari Kamisnya saja juga silahkan, atau mau bisa puasa dua-duanya itu lebih afdal. Cuman untuk lebih lengkapnya, insya Allah kita akan coba carikan apakah di sana ada ulama yang melarang atau tidak. Ya, insya Allah kita akan carikan dan kita jawab di pertemuan berikutnya. Ada lagi? Maafi. Baik, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.